Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kalian. Bagaimana kabar kalian pagi ini? Masih semangat ya belajar dengan Bu Guru? Nah, sebelum kita mulai, mari berdoa terlebih dahulu agar nantinya kita diberi kelancaran. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap untuk belajar anak-anak? Mari kita mulai. Nah, sekarang kita akan belajar tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah, pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran kali ini: 1. Dengan mendengarkan dongeng dan mengamati teks bacaan, siswa dapat menjawab pertanyaan dengan baik. 2. Dengan memperhatikan gambar dan penjelasan guru, siswa dapat menyebutkan pecahan dengan baik. 3. Dengan memperhatikan gambar, siswa dapat menuliskan pecahan dengan benar. 4. Dengan mengamati gambar, siswa dapat memahami kuat lemah bunyi pada lagu secara cermat. 5. Dengan mengamati gambar, siswa dapat menyuarakan kuat lemah bunyi. Nah, kita ikuti pembelajaran pertama ya, kebersamaan di rumah Siti. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Nah, kita dengarkan ya anak-anak, dongeng berjudul Kecerdikan Menumbuhkan Kebaikan. Di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya sang ular. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular, dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu. Tikus, hei ular, berusaha dan bekerjalah, jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular, hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu. Tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus, tunggu dulu ular sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati. Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus. Ular, jadi kita tidak dapat hidup sendiri. Tikus, tentu. Bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama?
bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri? Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, baiklah kalau begitu, maafkan aku. Tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, anak-anak, begitulah dongeng kali ini. Kalian bisa memahami ya isinya. Sekarang kita menjawab pertanyaan berikut. Kalian bisa menuliskan di buku tulis kalian. Nomor 1, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Nomor 2, bagaimana kecerdikan tikus? Nomor 3, mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Nah, ini adalah gambar donat utuh. Kemudian dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Ini adalah potongan setengah, kemudian setengah lagi. Nah, anak-anak sudah bisa memahami ya. Donat berbentuk utuh ya. Kita tuliskan 1. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian donat sama besar. 1 bagian donat dari 2 bagian donat tadi kita beri nama 1/2. 1/2 dibaca setengah atau 1/2. Sudah paham anak-anak? Sekarang kita berlatih ya. Nomor 1, Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi 2 bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah titik-titik bagian. Kalian bisa menjawabnya di buku tulis kalian. Kemudian nomor 2, agar mendapatkan kue bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran. Nah, kalian kerjakan ya anak-anak. Sekarang kita mengarsir setengah bagian dari gambar berikut. Perhatikan contoh berikut anak-anak. Nomor 1, ada bangun persegi panjang. Kemudian kita bagi menjadi 2 bagian. Kalian bisa memberi garis putus-putus di tengahnya. Nah, sekarang setengah bagiannya kita arsir ya. Kalian bisa menggunakan penggaris untuk mengarsir supaya hasilnya lebih bagus. Nah, untuk nomor 2, 3, dan 4 kalian bisa mencoba di buku tulis kalian. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Nah, ini adalah pola ketukan birama. Ada keterangannya anak-anak. Huruf K bunyinya kuat, sedangkan huruf L bunyinya lemah. Sekarang kita membedakan bunyi kuat dan lemah. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi 2. Bunyi yang pertama adalah memukul meja, berbunyi. Kemudian yang kedua, bertepuk tangan, bunyinya. Nah, anak-anak kalian bisa mencoba ya. Sekarang kita berlatih. Di sini ada gambar. Yang pertama bertepuk tangan, kedua
memukulkan 2 tongkat, yang ketiga kentongan. Mana bunyi yang paling kuat? Kalian tuliskan nomornya ya. Kemudian mana bunyi yang paling lemah, juga kalian tuliskan nomornya. Kalian bisa mengerjakan di buku tulis kalian. Demikian pembelajaran hari ini anak-anak, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.